Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang dampak atau efek-efek yang kalian akan rasakan ketika mendekati atau memacari cewek-cewek yang terkena trauma. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kalian harus pahami. Yang pertama adalah biasanya kalau kalian berusaha untuk mendekati cewek-cewek yang kena trauma, dia akan cewek itu akan mut-mutan. Jadi kalian harus berupaya untuk membuat mental atau membangun mental bahwa perempuan yang kalian dekatin itu akan berubah-ubah gitu mentalnya. Mungkin bisa kita konfirmasi langsung, ini mut-mutannya ini apakah berubah mentalnya dari sedih ke senang atau tiba-tiba apa ini, maksudnya gimana nih? Iya, kalau kita pacaran sama orang yang mungkin trauma, terluka dan tersakiti, ya biasanya dia akan mut-mutan. Mut-mutan itu ya apa ya? Bisa juga dibilang mut-mutan itu bahasa ini ya, bahasa akademisnya mungkin impulsif ya. Dia tuh kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa dia mengetahui konsekuensinya apa, spontan banget gitu. Tiba-tiba pengen beli cilok, tiba-tiba aku nggak mood gini. Padahal sebenarnya apa ya, dia tuh nggak bisa ini mengelola emosi yang ada di dalam dirinya sendiri gitu loh. Kalau kita bisa mengelola apa yang ada di dalam diri kita kan lebih mudah gitu. Misalnya, oh kayaknya aku lagi marah nih. Nah marah ini kan kita merasa ada emosi marah. Nah terus gimana sih cara melampiaskan marah ini biar dia tuh keluar, biar dia nggak mengganggu kondisi kita. Karena emosi itu kalau nggak disalurkan juga berbahaya. Nanti lama-lama bakal jadi dendam gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian udah mendekati orang-orang yang punya trauma, maka siap-siap aja tiba-tiba nanti nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diajak, "Bi, ayo kita ke pantai." Tiba-tiba sampai tengah jalan terus dia bilang, "Ayolah balik, aku udah kepanasan," misalnya kayak gitu. Itu kan kadang-kadang juga aku pengen beli cilok, kadang-kadang dia tiba-tiba marah, tiba-tiba diem, tiba-tiba ngambek. Akhirnya kalian tuh hanya akan jadi badut gitu. Kalian tuh seakan-akan dijadikan alat penghibur untuk si cewek itu. Dia aku lagi nggak mood gitu. Itu kan kode biar kalian menghibur kan. Kalian mau gitu jadi dijadikan apa ya, bahan hiburan gitu buat ini. Ya nggak masalah sih kalau kalian mau mencoba gitu. Oke, lanjutnya adalah bahwa lebih banyak berantem ya karena itu tadi ya, karena memang banyak orang-orang yang trauma itu dia masih belum mampu untuk memanajemen emosinya, sehingga memang ada banyak hal yang bisa dipeributkan. Jadi gampang sekali nanti ada aja hal-hal yang kalian lakukan itu mengganggu dia gitu, sehingga memang lebih cenderung kalian akan sering berantem dengan dia. Nah, makanya kalau kalian sudah punya mental siap berantem, tetapi kalian tetap harus mampu untuk menahan diri agar tidak berlebihan, agar tidak melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti dia lebih dalam. Ya oke lah gitu. Tetapi kalau misalnya kalian belum punya mental itu, ya harus dipersiapkan. Makanya kalian usahanya deketin orang-orang yang punya trauma. Gitu nggak, Bro? Iya, karena gini, kalau cewek tuh udah pertama mut-mutan, kalian tuh bakalan sering banget ya cekcok dan lain sebagainya gitu. Seharusnya itu kalau kalian marahan itu ngobrol, bukan malah diem-dieman. Nah ini yang susah tuh kayak gini. Nanti ceweknya mut-mutan ngambek dia diem. Begitu pula cowoknya kalau ngambek juga diem-dieman. Akhirnya mereka diem-dieman gitu. Nah ketika kalian ini diem-dieman, tiba-tiba ada badut lain yang datang, cewek akan direbut. Misalkan dia curhatnya sama cowok lain, masih mending kalau dia curhat sama bestinya. Kalau dia curhat sama cowok lain, lo sendiri yang rugi kan, nanti lo berantem lagi sama dia, belum lagi berantem sama selingkuhannya. Repot lah kalau sama orang-orang yang terluka tuh. Ya sebenarnya nanti pada tahap selanjutnya adalah kalian akan siap-siap memperbanyak argumentasi. Karena kenapa? Karena nanti ketika kalian untuk mendekati cewek-cewek yang punya trauma, kalian akan sering berdebat. Jadi kalian akan sering bertukar argumentasi. Kalau mungkin lebih nyamannya bilang kayak gitu ya, tapi lebih jelasnya ya berdebat lah. Kalian akan itu tuh cekcok dan sebagainya gitu kan. Ya karena gini, orang tuh kalau orang itu nggak apa ya, semua orang itu nggak pengen apa ya, istilahnya tuh direndahkan gitu. Kayak semua orang tuh punya self defense mechanism. Jadi di mana setiap orang tuh ada punya benteng, ya punya barrier, di mana
lo tuh jangan masuk terlalu dalam. Hmm. Dikiranya kalau kita nanya trauma, kita nanya hal-hal yang privasi, kan banyak orang tuh nggak mau kan ditanya-tanya privasi, ditanyain gaji aja marah kan. Iya, iya. Ada beberapa orang ditanyain gaji marah, ditanyain keluarganya ngambek, ditanyain kamu tuh punya cerita apa di masa lalu, ngambek gitu. Masa ditanyain kayak gitu ngambek, itu udah ciri bahwa ya orang tersebut itu terluka, masih punya banyak emosi yang nggak bisa keluar gitu. Ya, ya. Akhirnya pas ditanyain dia marah gitu. Nah, kalau kalian ketemu cewek-cewek yang seperti ini, itu susah. Susahnya adalah ketika kita mencoba untuk membuka atau membongkar trauma-traumanya dia. Niat kita bagus, niat kita tuh pengen ngobatin trauma itu, tapi cewek itu punya persepsi di sini, ini orang pengen ngungkit-ngungkit masalah aku yang dulu gitu. Nah di situ, nah akhirnya nanti kalian cekcok, akhirnya debat. Kamu tuh ngapain sih nanya-nanya itu? Padahal itu kan harus ditanyain. Kalau kita punya pasangan kan kita harus tahu traumanya dia, kita harus tahu masa lalunya dia yang memang kita benar-benar butuh ya. Tapi kalau masa lalu yang nggak jelas ya nggak usah. Tapi masa lalu yang penting-penting itu perlu kita tahu dan kita butuh untuk tahu itu. Biar kita tahu loh storynya dia gimana, kenapa dia bisa seperti ini tuh karena masa lalunya dia gitu. Nah kebanyakan cewek itu punya ini self defense yang terlalu kuat. Sehingga ketika kita nanya, kita malah dibilangnya kamu tuh ngapain sih kepo gitu. Malah ada cewek-cewek yang kamu tuh cuma penasaran aja sama aku gitu. Jadi ya itulah cewek-cewek yang Ya pokoknya itu ya guys ya. Jadi selanjutnya sebenarnya kalau kalian mau paham bahwa ketika kalian itu mendekati cewek-cewek yang punya trauma, kalian harus sadar bahwa mereka itu banyak menggunakan kode-kode. Jadi kode-kode ini digunakan mereka dalam upaya untuk sebenarnya menginginkan sesuatu, tetapi memang takut untuk mengungkapkannya. Nah, sehingga mereka biasanya ngasih kode-kode ke kita. nah ini Kenanya itu ya itu tadi, akhirnya ketika kita tidak mampu untuk membaca kode-kode itu, nanti kita langsung dicap, wah laki-laki tidak peka, laki-laki tidak punya perasaan dan sebagainya. Nah, gitu. pertama gini, kenapa cewek itu sering kode-kode? Itu kan sebenarnya ada penyebabnya. Mungkin ya dulunya tuh dia pernah minta sesuatu, tapi nggak pernah diturutin. Kalau kita lacak ya, misal dia dulu istilahnya beda loh. Orang yang lahir di keluarga kaya sama keluarga miskin itu beda banget. Cewek-cewek yang kaya, mungkin sekarang high class, itu kalau ditanyain apapun dia welcome. Tapi kalau cewek-cewek yang mungkin menengah ke bawah, itu kalau ditanyain sesuatu itu dia nggak mau jawab, dia merasa tersinggung. Akhirnya dia kode-kode. Kenapa? Karena dulunya dia itu sering minta ke orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ngasih. Akhirnya dia ngerasa kayak aku tuh udah minta tapi nggak dikasih. Akhirnya ya udahlah aku nggak mau minta. Akhirnya kebiasaan itu, trauma itu terbawa sampai besar. Akhirnya dia kode-kode aja sama cowok. Kenapa? Karena dulunya dia pernah punya masa lalu di mana dulu waktu kecil aku pernah minta ini sama ayah sama bunda, tapi nggak dikasih. Oh iya, Nah, salah satu penyebabnya itu. Atau ketika dia pernah punya mantannya ini tuh dulu pernah dia bilang aku pengen es krim, pengen apa, tapi nggak pernah diturutin. Akhirnya udahlah, aku capek ngomong sama cowok, aku sering ngomong sama cowok tapi nggak pernah diturutin. Akhirnya dia capek, karena dia capek ya udah dia kode-kode aja. Ya benar-benar. Tapi dia kode-kode aja, itu dia juga yang rugi. Karena ketika cewek ini kode-kode, cowoknya nggak paham, ceweknya sendiri yang sakit kan. Kayak misalkan aku tuh pengen cewek ini pengen dijemput, tapi dia nggak mau bilang, dia cuma kode-kode aja. Pas cowoknya nggak peka, ceweknya marah. Jadi marahnya double. Pertama dia marah karena pengen dijemput nggak terrealisasi, kedua dia marah sama cowoknya Karena nggak peka. nah itu akhirnya orang yang sakit itu menyakiti, malah gini, menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Nah itu kalian mau tuh, kalau kalian pengen ya silahkan aja. Ya makanya kalau kalian siap-siap mental aja kalau kalian itu disalahkan, kalau misalnya kalian nggak peka dan sebagainya, karena memang cewek-cewek yang punya trauma ya kayak gitu loh. Selanjutnya sebenarnya yang paling dalam sebenarnya itu cewek-cewek yang punya trauma itu biasanya dia tidak akan respect atau sepele sama kalian. Nah, maka kalian harus memiliki mental itu. Karena kalau kalian nggak punya mental itu, lebih baik jangan deketin cewek-cewek yang punya trauma. Karena biasanya orang-orang yang punya trauma itu kayak nganggap bahwa sesuatu yang kamu lakukan apapun itu nggak terlalu istimewa gitu loh. Bahkan ya itu tadi, hal yang mungkin menurut kamu itu adalah hal yang membanggakan, menurutnya ya biasa aja. Bahkan
kalau sampai di titik trauma yang terlalu dalam, biasanya dia malah sampai di titik menghinakan kamu. Misalnya, alah gue iki opo isone gitu misalnya. Alah kamu bisanya apa gitu-gitu. Nah, jadi itu makanya kalau kalian punya mental itu, kalian bisa sabar menghadapi itu, oke lah gitu. Tapi kalau enggak, ya pikir-pikir lagi gitu ya. Ya karena ini sabar aja tuh nggak akan cukup. Lo mau sesabar apapun, gue yakin ya nggak bisa. Akhirnya apa? Lo juga akan mendem-mendem sendiri. Di depan cewek lo menyiapkan semua ya, tapi pas lo datang ke tongkrongan cowok lo akan bilang, anjir cewek gue tuh kayak gini. Akhirnya apa? Itu nggak bisa. Emosi harus dikelola, emosi harus disalurkan biar itu nggak jadi beban gitu. Karena emosi yang dipendam lama-lama akan jadi dendam. Oke. Selanjutnya yang paling penting adalah bahwa kalian yang memutuskan untuk nekat mendekati cewek-cewek yang sedang trauma, maka kalian harus siap memikul ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena cewek itu biasanya ketika dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia nggak peduli sebenarnya cowoknya itu mau gimana, mau bisa kerja, mau bisa apa atau apapun yang dia lakukan, dia nggak mengganggu, dia nggak akan berusaha untuk mendikte laki-laki itu. Tapi kalau misalnya sama cewek-cewek yang trauma, sehingga dia akan berupaya untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar ideal menurut dia. Nah, ketika kalian tidak di titik itu, maka kalian akan dituntut untuk sampai di titik itu. Makanya siap-siap aja. Lu kamu kok masih kayak gini sih gitu. Misalnya dari segi ibadah, dari segi uang, penghasilan atau apapun itu, maka siap-siaplah mengikul beban ekspektasi cewek gitu guys. Ya kalau pengalaman aku pribadi gini, orang yang terluka ya kan, trauma, terluka dan tersakiti itu ekspektasinya jauh lebih tinggi melebihi cewek-cewek yang bahagia. Jadi cewek-cewek yang bahagia, yang kaya, yang mungkin pokoknya udah bahagia lah dia, ekspektasinya tuh justru nggak jauh-jauh. Tapi cewek yang tersakiti, trauma, terluka itu ekspektasinya tuh terlalu tinggi gitu. Mungkin karena apa ya, dia tuh pengen balas dendam kali ya, kayak gue ini udah sakit ini, gue pengen cowok gue itu bisa ngobatin gue. Dia ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Apa ya, ekspektasi terlalu tinggi sih terlalu lucu aja gitu. Cuman gimana ya namanya orang bermimpi ya boleh-boleh aja, tapi kalau terlalu tinggi itu justru malah bikin sakit hati. Kayak ibaratnya ya memang bermimpilah setinggi mungkin, tapi kalau cuman berangan-angan doang, kalau lo cuma diam di tempat itu akhirnya lo menghayal. Tapi kalau lo nyari memperluas pergaulan, oke lah gitu. Jadi ada beberapa cewek itu yang ekspektasinya terlalu tinggi. Aku pengen cowok aku punya penghasilan 100 juta, pengen punya banyak mobil, pengen punya banyak rumah, maharia pengen tinggi, tapi dia diem aja, nggak memperluas pergaulan. Sementara ada cewek-cewek lain yang udah high class, cantik, itu tetap memperluas circle-nya dia. Ini kan lucu kan, cewek yang udah jelas-jelas cantik, pinter, itu sekolah setinggi mungkin, memperluas pergaulannya. Sedangkan ini cewek nggak terlalu cantik, biasa aja, tapi diem-diem aja, tapi mimpinya melebihi mimpi dari cewek-cewek yang high class. Nah itulah akhirnya ekspektasi dia, mimpi-mimpinya dia itu dilimpahkan ke cowoknya itu. Cowoknya akan kaget. Makanya dia kira wah ini selevel sama dia nih, tapi ternyata ceweknya itu punya ekspektasi yang sangat tinggi karena memang ya dia punya trauma. Sebenarnya gini, kalau kalian benar-benar mau mencoba ya untuk menyembuhkan cewek-cewek yang trauma itu nggak apa-apa, tapi harus siap-siap menjadi 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kalian siap-siap menjadi badut, kalian siap-siap nanti menjadi batu loncatan, dan yang terakhir kalian siap-siap dijadikan sapi perah. Nah jadi itu harus ada tertanam di diri kalian. Cewek yang kalian mau obati traumanya itu kemungkinan besar menjadikan kalian itu 3 hal itu. Karena kalau misalnya kalian nggak punya kesadaran ini, tiba-tiba ternyata kalian dijadikan itu, kalian bakalan sakit hati gitu loh. Kayak gitu nggak? Ya cuman gini, jangan pernah mencoba untuk mengobati orang lain kalau kamu sendiri itu masih sakit. Lebih baik obati diri kamu sendiri, kalau udah sembuh baru coba untuk mengobati orang lain. Tapi kalau kamu sendiri masih punya luka batin, jangan terlalu sombong atau jumawa untuk mengobati orang lain. Jadi lu obati dulu luka batin kamu sebelum kamu pacaran sama orang lain, sebelum kamu mengobati orang lain. Jadi
prioritaskan diri kamu sendiri dulu gitu. Dan tadi kan ya siap-siap aja, kamu pasti akan jadi badut, jadi sapi perah gitu, jadi batu loncatan. Karena kadang-kadang apa ya, cewek yang punya luka batin itu dia nggak terlalu mikirin mikirin ente, tapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau lo sakit, pasti yang lo pikirin adalah gue pengen sembuh dulu. Gak mungkin lo sakit terus lo mikirin orang lain, gak mungkin, gak bisa itu. Konsekuensinya adalah kalau lo sakit, lo sembuh dulu, baru lo bisa bantu orang lain. Gitu. Jadi intinya video ini adalah bahwa kalian harus punya kesadaran, harus punya kemampuan untuk memanajemen emosi kalian. Kalian harus benar-benar jadi orang yang dewasa dalam kategori bahwa kalian itu punya apa namanya, kalian itu udah sembuh dari berbagai penyakit mental dan sebagainya. Ketika kalian sudah sampai di titik itu dan mau memutuskan untuk apa namanya mengobati orang lain, ya oke. Tapi kalau kalian masih di titik kalian tuh masih sakit hatian dan sebagainya, maka lebih baik jangan ya gitulah. Nah, tapi kalau kalian mau nekat, maka siap-siaplah hal-hal ini yang terjadi. Oke, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.